Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberi kesehatan, kemampuan dan kekuatan untuk dapat memenuhi kegiatan yang menjadi kewajiban, yaitu thalab ilmi. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara kaitan dengan pentingnya ilmu, terutama ilmu yang berkaitan dengan apa yang akan kita bahas, yaitu persoalan-persoalan yang ada hubungan dengan masalah ibadah yang lebih spesifik, ibadah makhluk. Tentu saja kita berharap bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal sholeh kita. Karena bisa jadi amal ibadah itu bisa sah, bisa juga tidak sah. Amal itu bisa saja diterima atau ditolak. Ibadah itu bisa saja mendapatkan pahala atau tidak mendapat pahala. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu sebenarnya sudah dijelaskan, sudah ada dalam ketentuan-ketentuannya. Memang kita tidak tahu tentang ibadah siapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sudah diberitahu tentang bagaimana seharusnya kita di dalam beribadah. Karena memang pada umumnya ibadah yang diajarkan di dalam Islam itu adalah relatif mudah untuk bisa dilakukan. Karena secara fisik juga mungkin Allah menciptakan itu memungkinkan untuk bisa melaksanakan itu. Tapi kan yang paling penting adalah dalam hal ini ilmu. Makanya kita tidak pernah bosan untuk terus belajar. Seperti kata Pak Sofyan tadi bahwa ilmu Allah itu sangat begitu luas, dan sebenarnya kemampuan kita pun untuk belajar dan menerima itu juga sangat, kapasitasnya sangat banyak sekali. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bagian dari ikhtiar kita, bagaimana ibadah yang kita lakukan itu bisa sah menurut pandangan Allah dan Rasulnya, sehingga bisa diterima oleh Allah dan tentu saja dalam berpahala. Nah, ada beberapa materi yang sudah kita bahas sebelumnya, dan dari hari ini atau mulai sekarang kita akan membahas tentang sholat. Setelah sebelumnya kita membahas tentang toharoh, baik itu berkaitan dengan wudu, mandi atau tayamum. Nah, sekarang kita akan bicara tentang sholat. Nah, sholat itu tentu saja adalah ibadah yang paling akrab, sering kita dengar, bahkan salah satu ibadah yang paling merata dilakukan oleh kaum muslimin adalah sholat. Karena ternyata memang sholat itu salah satu ibadah yang tidak bisa untuk ditinggalkan dalam kondisi dan situasi apapun bagi orang-orang yang memang sudah ditetapkan kewajibannya. Saum itu bisa jadi tidak dilaksanakan karena mungkin tidak kuat untuk saum, sehingga dia batal, tidak bisa melanjutkan saum. Ibadah haji itu bisa jadi tidak semua orang bisa melakukan. Zakat juga demikian. Tapi kalau sholat itu harus dilakukan, baik dalam kondisi aman, kondisi perang, kondisi sehat, kondisi sakit, itu tetap harus dilakukan. Bahkan ada cara-cara tertentu bagi orang yang menghadapi atau mengalami situasi tertentu. Nah, berarti di sini menunjukkan betapa sholat itu ibadah yang sangat penting untuk dipahami, karena merupakan ibadah rutinitas harian. Jadi kalau ada hadis mengatakan bahwa dosa itu ada dosa-dosa yang diampuni dengan sholat,
Jadi sholat yang kita lakukan, sholat maghrib misalkan yang tadi kita lakukan, itu bisa menjadi penghapus dosa yang sadar atau tidak sadar kita lakukan antara asar dengan maghrib. Jadi di satu sisi betapa sholat itu bisa menghapus dosa, tapi di sisi lain betapa manusia tidak bisa lepas dari dosa itu sebenarnya. Gitu. Kita tidak terlalu hanya melihat bahwa sholat itu bisa menghapus dosa, tapi di sisi lain betapa manusia tidak bisa luput dari namanya dosa. Maka alangkah ruginya orang yang di satu sisi tidak lepas dari dosa, tapi di sisi lain dia mengabaikan sesuatu yang bisa menghapus dosa. Nah itu saya kira hal yang paling rugi. Nah makanya kita berusaha untuk terus meningkatkan kualitas ibadah-ibadah termasuk sholat. Kemudian sholat begitu istimewa, misalkan sholat itu termasuk salah satu ibadah yang sejak awal harus sudah diajarkan, sudah dikenalkan. Kalau kita punya anak, punya cucu, misalkan usia sebentar lagi usia 7 tahun, itu kan biasanya orang dalam pikirannya adalah sekolahnya di mana ya gitu, disekolahkan ke mana, biayanya berapa, itu yang dalam pikirannya seperti itu. Tetapi kadang orang lupa bahwa di usia 7 tahun itu Rasul mengajarkan, memerintahkan, ajarkan sholat ketika anak usia 7 tahun. Nah, apakah usia 7 tahun itu sudah wajib sholat? Tentu saja belum, karena yang wajib sholat itu yang sudah dewasa. Nah, itu yang sudah balik, dan usia 7 tahun itu belum balik. Kenapa sholat itu harus secara khusus lebih dini untuk diajarkan? Perintahkan, walaupun bahasanya itu muru auladakum bisolat, muru perintah gitu. Beda bagi orang dewasa, aqimus sholat itu pasti berbeda, tapi ini sekadar perintahkan. Mungkin sekadar mereka mengenal tentang sholat itu. Nah, seandainya anak usia 7 tahun itu walaupun sudah diperintah sholat tidak sholat, bagi anak tidak berdosa karena mereka belum dewasa. Tapi bagi kita sebagai orang tua kira-kira berdosa tidak gitu. Kan itu persoalannya gitu. Jadi sebenarnya di situ bukan anaknya itu yang kemudian berdosa ketika dia tidak mau sholat di usia 7 tahun, tetapi sebetulnya yang jadi persoalan adalah orang tuanya yang bisa jadi berdosa karena tidak pernah menyuruh, memerintahkan anaknya, padahal Rasul itu memerintahkan supaya anak itu disuruh untuk sholat. Nah kita tidak tahu pasti kenapa itu harus sholat, gitu. Kenapa tidak saum, kenapa bukan haji, kenapa bukan zakat, tapi sholat. Gitu. Nah kita tidak tahu, tapi kalau kita mencoba memahami, kira-kira ada apa saja, gitu. Ada pelajaran apa saja sebenarnya di dalam sholat itu. Nah ternyata di dalam pelajaran sholat itu banyak hal yang akan kemudian berefek terhadap, katakanlah terhadap anak itu. Dari mulai misalkan, karena sholat itu harus bersuci, harus bersih, berarti juga mengajarkan secara tidak langsung kebersihan gitu ya. Anak itu dilatih untuk bisa bersuci, bersih. Kemudian sholat itu juga berkaitan dengan manajemen waktu. Paling tidak anak diajarkan tentang pentingnya waktu. Waktu subuh, misalkan waktu zuhur. Jadi ada waktu-waktu yang di mana sholat itu sudah ditetapkan waktunya dengan ukuran dan perhitungan yang sangat menarik sebetulnya kalau dikaji tentang penempatan waktu berkaitan dengan sholat. Jadi anak kalau sudah sangat terlatih, dia akan tahu waktu mungkin gitu. Main boleh main tapi tahu waktu, ada waktunya sholat, ada waktunya bermain. Jadi sudah mulai dikenalkan tentang manajemen waktu, tentang pengaturan waktu. Sholat juga berkaitan dengan menutup aurat misalkan. Memang anak itu belum wajib menutup aurat, tapi sudah mulai dikenalkan sholat itu harus menutup aurat. Nah setidaknya itu sudah mulai. Jadi semacam fondasi-fondasi itu dibangun, dibiasakan hal seperti itu. Kemudian sholat itu ada bacaan Quran, berarti anak juga harus bisa ngaji gitu, karena di dalamnya ada bacaan Quran. Di dalam sholat itu ada doa dan seterusnya. Jadi banyak hal gitu yang akan diajarkan dengan sholat. Di dalam sholat ada keyakinan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dari sejak awal anak sudah ditanamkan tentang Allah itu bagaimana. Terus Allah itu harus bagaimana kita memahaminya, bagaimana orang yang sudah
mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara intens terus. Walaupun pada akhirnya nanti dalam hadis itu 10 tahun tidak sholat kemudian cepret gitu kan, pukul 10 tahun. Mungkin orang berpikir wah Islam mengajarkan tentang kekerasan kayak gitu. Nah, apa iya Islam mengajarkan kekerasan? Coba pakai logika misalkan kalau satu hari anak disuruh sholat itu 5 kali satu hari. Terus kalau 1 tahun itu 350 hari kali 5 sudah berapa? Waktu antara 7 dengan 10 itu kan ada 3 tahun. Coba berapa ribu kali kita menyuruh anak untuk sholat. Kalau secara intens gitu. Duhur diingatkan, asar diingatkan, terus sambil dicontoh gitu. Apakah akan sampai anak itu kena pukul? Saya yakin tidak kan gitu. Berarti dihitung saja 365 kali 3 kali 5 berapa ribu? Berarti sekian ribu kita akan menyuruh anak sholat. Saya yakin kalau beribu-ribu anak pada akhirnya mau juga, pasti tidak akan kena pukul gitu. Tapi karena sudah sentimen dari awal kan gitu. Jadi seolah-olah Islam itu mengajarkan tentang kekerasan seperti itu. Padahal sebenarnya tidak demikian. Justru jangan melihat mukulnya, apa yang akan dihasilkan dari sholat. Nah, sering kita orang tua kadang khawatir dengan situasi hari ini gitu, Pak, pergaulan. Kadang-kadang bahasa saja gitu, anak-anak sekolah itu ketika mereka bergerombol, ngabri, ketika mereka ngobrol, dan obrolan itu obrolan yang biasa saja gitu. Tapi apa yang keluar dari mulut mereka ketika berkomunikasi dengan teman itu sangat mengerikan. Dulu ketika usia-usia muda bapak-bapak udah gitu, bahasa itu hanya ada di mungkin terminal gitu ya, bagi orang-orang yang tidak terpelajar gitu. Tapi sekarang kan gitu, semakin ini. Nah kira-kira mau dengan apa kita membentengi itu? Nah padahal agama sudah mengatakan muru auladakum bis sholat, perintahkan sholat. Karena sholat akan mengajarkan banyak hal gitu. Saya yakin kalau anak itu sudah seperti itu tidak terlalu khawatir kita gitu, dengan situasi apapun. Karena selama ikan itu masih hidup, walaupun di lautan yang pahit, saya yakin tetap akan tawar rasanya. Tapi kalau sudah mati, wah ini yang berbahaya. Nah itu Pak, sholat. Jadi sholat tidak bisa dianggap enteng gitu, pada akhirnya. Seringkali Allah ketika membicarakan tentang sesuatu yang penting itu seringkali sholat yang disebut. Aqimus sholat, zakat. Seringkali itu yang disebut. Ketika menjelaskan tentang orang bertakwa itu di situ sholat, di situ zakat. Kenapa sholat? Jadi bukan satu-satunya ibadah sholat, tetapi sholat itu menjadi mercusuar. Gitu. Jadi sholat itu harus menjadi mewakili gitu, ibadah-ibadah yang lain. Nah ini yang harus menjadi perhatian kita. Kemudian sholat juga secara spesial perintahnya itu langsung kan gitu. Kalau kita lihat di peristiwa yang sering orang terlalu nyaman dengan Isra Mi'raj misalkan begitu, ada di situ ada peristiwa penting yang berkaitan dengan sholat. Nah, jadi ibadah sholat itu bukan ibadah biasa gitu. Kalau zakat, jihad sekalipun itu perintahnya itu Allah menyuruh malaikat Jibril kemudian menyampaikan kepada Nabi. Tapi kalau urusan sholat, Nabi yang diundang oleh Allah bahkan ke Sidratul Muntaha. Jadi kalau kita bicara tentang wawasan mungkin ya, Nabi adalah manusia yang paling berwawasan, sangat luas wawasannya. Jadi bukan wawasan luar negeri, tapi wawasan Sidratul Muntaha. Jadi cara berpikir Nabi itu bukan cara berpikir sudah ke Jerman, sudah ke Amerika. Rasul itu sudah ke Sidratul Muntaha. Jadi wawasannya sudah sangat meluas, bukan saja mendunia, tapi meluar angkasa mungkin gitu. Nah, itu kan sholat begitu. Bahkan sholat nanti setelah Rasul membawa perintah sholat itu, lalu nanti malaikat Jibril kan akan turun mengajarkan tentang sholat itu. Kalau nggak salah dalam hadis itu ada 2 kali, di awal waktu dan di akhir waktu. Jadi langsung diajarkan. Kemudian Rasul juga secara intens terus mengajarkan lagi kepada para sahabat. Terus itu. Jadi betapa sholat ini tidak bisa dianggap sepele gitu. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul mengatakan untuk membedakan antara mukmin dengan kafir itu adalah sholat. Bahkan orang munafik sekalipun, walaupun dia masih sholat juga sangat beda sholatnya dengan orang-orang yang beriman itu. Nah, kalau orang kafir jelas dia tidak sholat. Ada orang yang sholatnya main-main itu juga sangat terasa gitu, aromanya itu beda gitu. Nah itu insya Allah yang akan kita bahas. Tapi saya ingin mengantarkan beberapa hal mungkin berkaitan dengan sholat itu sebelum ke fisik sholatnya gitu.
Jadi fisik sholat itu tentang gerakan-gerakan sholat. Tapi ada beberapa hal yang saya kira ini termasuk ruhnya mungkin yang harus dimiliki oleh kita. Sehingga sholat yang begitu rutinitas kita lakukan itu kegeresan gitu Pak ya. Tapi ada ruhnya, gitu. Ada nilai-nilai yang akan kita rasakan. Gitu. Nah itu. Kemudian selanjutnya kita bicara tentang apa pengertian sholat. Gitu. Apa itu sholat? Nah sayang Pak Sofyan tadi tidak sempat mungkin print itunya makalahnya, tapi bisa dilihat Pak di apa ada. Ya kita mulai dari pengertian sholat. Gitu. Apa itu sholat? Memang di dalam Islam itu istilah-istilah itu adalah selalu ada pengertiannya, gitu. Ada maknanya. Nah, dan biasanya adalah sesuatu yang akan ditanyakan itu adalah tentang apa. Jadi apa itu berarti tentang hakikat sesuatu. Jadi kalau kita bicara sholat, apa itu sholat? Pasti pertanyaan yang pertama itu adalah, yuk kita bicara tentang zakat, apa itu zakat? Itu kan harus dari situ mulainya. Gitu. Nah seperti halnya juga sholat, itu dijelaskan di dalam atau oleh para ulama, as-sholatu fil lughah ya ad-du'a. Sholat secara bahasa, menurut bahasa ya ad-du'a adalah doa. Jadi sholat itu artinya doa. Ya, karena memang dalam kenyataannya bacaan-bacaan dalam sholat itu ya bisa dikatakan doa semuanya. Kan doa itu ada dua Pak. Ada doa bimakna as-sana, artinya menyanjung, memuji. Ada doa bimakna al-mas'alah, meminta. Jadi subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu juga doa. Doa dalam pengertian memuji, menyanjung. Ada juga Allahumma gfirli warzuqni, itu juga doa, tapi dalam arti meminta. Nah maka yang namanya doa, baik berkaitan dengan permohonan atau berkaitan dengan pujian, itu pasti ada ketentuan, ada aturan. Gitu. Ya doa itu kan beda dengan amar, dengan perintah. Jadi kan katanya ada istilah redaksinya sama gitu Pak. Kalau menurut ilmu nahwu atau ilmu tasrif itu redaksinya amar, perintah. Tapi beda kalau perintah itu dari bawah ke atas dengan atas ke bawah atau dengan sesama itu berbeda. Kalau dari atas ke bawah itu namanya perintah, instruksi. Tapi kalau dari bawah ke atas namanya permohonan. Beda perintah dengan memohon. Biasanya lebih apa ya? Harus ada prosedural itu yang mana? Yang instruksi atau memohon gitu. Memohon. Kan biasanya begitu. Yang namanya perintah itu ya dari atasan ke bawahan. Kapan saja maunya. Kalau presiden mau berkunjung ke Masjid Al-Ikhlas itu ya mau-maunya dia kan itu. Kapan saja kan gitu. Tapi kalau kita ingin bertemu dengan dia tidak semau kita. Tapi ada prosedurnya. Wah mungkin harus dipaksa dulu ya teman Pak gitu. Wajib pakai masker, banyak peraturannya. Nah makanya kalau dalam istilah agama, kalau dari minal adna ilal a'la, dari bawah ke atas itu namanya doa. Kalau doa itu penuh dengan prosedural. Bahkan Rasul mengajarkan bahwa doa untuk diterima itu ada syarat-syaratnya gitu. Jadi tidak asal doa, tapi ada syarat-syarat yang harus diketahui oleh orang yang mengajukan permohonan. Mungkin dari mulai syaratnya dan seterusnya itu ada caranya. Nah, berbeda dengan perintah. Kalau Allah memerintah aqimus shalah, ya aqimus shalah saja begitu. Tapi warzuqni, ya Allah berikan aku rezeki. Nah, itu tidak begitu saja. Ada ini. Itu doa. Jadi doa itu minal adna ilal a'la. Jadi dari bawah ke atas. Nah, salat itu secara bahasa adalah doa. Seperti dalam sholat jamaknya adalah sholawat. Jadi sholawat itu adalah bentuk jamak dari sholat. Jadi kalau sholat artinya doa, sholawat berarti doa. Jadi ketika orang bersholawat itu hakikatnya dia sedang berdoa. Baik doa dalam pengertian memuji atau doa dalam pengertian memohon. Nah yang dua-duanya terikat dengan ketentuan. Nah itu mungkin harus dibahas nanti secara khusus bab doa itu seperti apa ya.
Tapi paling tidak doa yang kita pahami secara bahasa saja, ya memang pasti ada ketentuan-ketentuan. Nah, seperti ucapan dalam bahasa Arab, "Shallaitu alaihi" ay da'amtu lahu. Jadi ungkapan "shallaitu alaihi" artinya aku berdoa kepadanya. Itu kalau sholat dalam pengertian bahasa. Seperti di surat At-Taubah ayat 103, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Kata Allah, ambillah oleh kamu sebahagian harta mereka sebagai sedekah atau zakat untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Washolli alaihim, dan sholli alaihim. Inna sholataka, sesungguhnya sholat kamu sakanun lahum. Nah, di ayat itu menggunakan kata sholat gitu. Atau dalam bentuk amarnya washolli alaihim. Nah, di sini tidak diartikan dan sholatlah, tetapi berdoalah untuk mereka. Karena sholat secara bahasa artinya doa, sehingga kata sholat kadang dipakai untuk pengertian bahasa yaitu doa. Nah, di ayat At-Taubah itu inna sholataka sakanun lahum. Sesungguhnya sholatmu, maksudnya doamu itu sakanun, akan menenangkan, akan menenteramkan. Makanya Rasul mengajarkan ketika menerima sodako atau zakat itu, Rasul mendoakan. Salah satu doa yang populernya itu adalah Allahumma sholli alaika. Jadi membacakan sholawat atau sholat kepada orang yang memberikan zakat. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kamu. Nah itu. Nah, Allah menyuruh gitu. Jadi berarti ini kan para amilin itu yang biasa ambilin gitu ya. Ambilin zakat. Jadi bukan hanya sekadar menarik gitu zakat, mengambil zakat, tapi jangan lupa juga untuk mendoakan. Karena kata Allah, doa itu akan menenteramkan. Sholatmu atau doa kamu itu akan menenteramkan bagi mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Nah ini yang menjadi dasar para ulama mengapa mengartikan sholat dengan doa itu berdasarkan Al-Quran surat At-Taubah 103, di mana istilah sholat digunakan dalam pengertian doa di ayat itu. Satu. Yang kedua, dalam hadis riwayat Muslim, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasulullah, "Idza du'iya ahadukum," apabila salah seorang di antara kamu diundang, fal yujib, maka penuhilah undangan itu. Fa in kana shaiman, maka jika dia sedang saum, dan undangan itu adalah undangan untuk makan-makan mungkin ya, atau undangan apa saja yang di situ ada jamuan gitu. Kata Rasul, fa in kana shaiman, maka jika dia yang diundang itu sedang saum, fal yusolli, maka hendaklah sholat, kan gitu. Jadi kalau tidak bisa memahami, bisa saja maka hendaklah sholat gitu. Kenapa diundang sedang saum harus sholat? Bukan, maksudnya fal yusolli, maka doakanlah gitu. Jadi datang saja, cuman tidak ikut makan, hanya sekadar mendoakan. Karena itu yang terpenting barangkali. Dan sekaligus juga di sini seakan Rasul memahami bahwa memang dalam undangan itu pasti disediakan jamuan-jamuan gitu Pak ya. Seperti layaknya kita ke undangan itu ada jamuan. Nah, seandainya sedang saum, kata Nabi, datanglah, tetapi tentu saja bukan untuk makan, tapi untuk yusolli. Nah, sholla yusolli dalam hadis ini yang dimaksud adalah ad-du'a, doakan. Wa in kana muftiron falyat'am. Berbeda lagi jika kamu tidak sedang saum, maka nikmatilah sajiannya. Nah, ini di hadis ini menggunakan kata sholat tapi dalam pendekatan bahasa. Jadi berarti sholat secara bahasa artinya doa, dan itu digunakan istilah doa dengan menggunakan istilah sholat. Kemudian yang kedua, sholat menurut syariat, atau yang dimaksud dengan sholat itu secara istilah. Jadi berbeda dengan
Siapa orang bertakwa? Orang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Nah, maka salat yang dimaksud di dalam ayat itu berbeda maknanya, bukan salat dalam pengertian berdoa. Nah, tapi salat dalam pengertian istilah, yaitu seperti dirumuskan dalam kitab Fiqh Sunnah disebutkan salat itu adalah ibadatun tatadammanu aqwalan wa af'alan mahsusatan muftatahatan bitakbirillah ta'ala wa muhtatamatan bitaslim. Jadi sholat itu adalah suatu ibadah. Yang ibadah itu tatadammanu, mencakup aqwalan wa af'alan. Di situ ada ucapan, ada perbuatan, mahsusatan, perbuatan-perbuatan tertentu. Jadi ada ucapan, ada gerakan, tapi ucapan dan gerakan yang sudah ditentukan. Tidak sembarang gerakan, tidak sembarang ucapan, tapi gerakan dan ucapan yang sudah ditentukan. Ucapannya apa yang diucapkan, gerakannya bagaimana gerakan. Karena terlalu banyak ucapan, terlalu banyak gerakan, tetapi yang dimaksud dengan sholat itu ucapan dan gerakan yang sudah ditentukan. Muftatahatan bitakbir, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, itulah yang dimaksud dengan sholat secara istilah. Jadi kalau di Al-Quran konon katanya tidak kurang dari 16 kali perintah sholat, maka yang dimaksud perintah sholat di situ adalah dalam pengertian istilah, bukan pengertian bahasa. Gitu. Sehingga kalau datang waktu duhur, bukan doa, toh saya gitu Pak. Nah, ada sholat, apa sholat ya doa? Nah, bukan begitu. Jadi harus pas menempatkannya. Ini yang pertama, pengertian sholat. Mudah-mudahan nanti kita bisa memahami dan bisa menjelaskan ketika orang bicara tentang sholat. Sebab tidak menutup kemungkinan nanti mitra bicara kita itu tidak sama. Mungkin ada yang mitra bicara itu ada orang yang tidak pernah sholat atau ingin mengetahui tentang sholat. Memang tidak terbayang kalau hari ini sekarang atau berdasarkan pengalaman itu jarang yang bertanya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ada orang yang bertanya tentang itu. Kemudian yang kedua, apa dasar perintah sholat? Kenapa kita sholat? Nah, ini juga harus ada perintahnya, ada dasarnya. Ya, apalagi ini berkaitan dengan ibadah. Tidak boleh kita melakukan suatu aktivitas ibadah itu kalau tidak ada dasarnya. Karena urusan ibadah itu asalnya tidak ada, asalnya dilarang. Berbeda dengan urusan dunia, sepanjang tidak dilarang. Jadi urusan ibadah itu asalnya dilarang, kalau urusan dunia kecuali yang dilarang. Apa yang dilarang? Misalkan kalau kita urusan yang berkaitan dengan keduniaan, urusan makan, minum, misalkan, apa yang diharamkan? Nah, atau apa yang dihalalkan, misalkan, apa dalil yang menghalalkan? Nah, kalau urusan dunia itu jangan menanyakan dalil yang menghalalkan. Hari cak-cak kita halal haram, misalkan. Sok, jangan mana dalil anu menghalalkan cak-cak. Hari berit kata begitu. Jadi kan sebenarnya di dalam urusan itu sepanjang tidak dilarang. Sepanjang tidak dilarang berarti yang dilarang itu yang diharamkan. Oh berarti lah begitu mah berit halal, hai beki makan gitu. Sebab kan yang dilarang itu ketika yang bicara yang diharamkan itu kan bicara tentang yang dimakan. Gitu. Bukan bicara tentang segala hal. Babi misalkan, babi itu bisa dimakan tidak Pak? Bisa, buktinya ada orang makan. Nah ini yang dilarang, tidak boleh. Berarti babi itu makanan, gitu. Artinya sesuatu yang mungkin biasa dimakan, boleh diharamkan. Bangkai bisa dimakan? Bangkai tidak? Bisa. Mencit ayam, kerepek masuk ke air, jadi bangkai. Kan jadi bangkai kan dia. Ayam kunci terus semua karena cai gitu. Hari tak masukkan seger kan itu tidak biasa kan paina dina cai misalkan. Itu bisa dimakan? Bisa itu makanan. Tapi boleh dimakan? Nah, itu tidak termasuk yang tidak boleh dimakan karena sudah masuk di bangkai. Itu sudah masuk bangkai kategori.
Ya, jangan dipikir bangkai itu jangan yang terlalu jauh, Gus Bilatungan. Nah itu mah jangan Pak. Itulah yang dimaksud dengan kategori bangkai itu yang paling dekat adalah seperti itu. Darah misalkan itu bisa dimakan, bisa, dan bahkan dulu katanya ada kebiasaan memakan itu. Jadi menyembeli kemudian marus Pak ditambahkan dan itu enak, gurih karena memang protein. Walaupun di dalamnya juga ada toksin, ada racun-racun. Nah, Islam lebih mendahulukan bahayanya daripada manfaatnya. Jadi untuk apa suatu manfaat kalau di dalamnya ada bahayanya? Itu justru lebih dihindari. Nah, kemudian sembelihan yang bukan karena Allah apakah bisa dimakan? Apalagi itu bisa Pak. Daging mencit domba misalkan itu karena untuk mbah misalkan gitu. Nah, mbah terong peot, mencit domba itu apalagi bisa dimakan. Nah, bicara makanan-makanan itu kemudian diharamkan. Entah ngomongin cucunguk atau belit, data mah alasan lagi bukan makanan, itu bukan makanan yang biasa dimakan gitu. Jadi walaupun itu tidak dilarang gitu, tidak kemudian itu menjadi apakah dibicarakan boleh tidak, kan itu mah bukan makanan kan gitu. Nah itu Pak, jadi urusan dunia ini Islam ternyata kalau kita bicara tentang ketika turunnya itu sangat jadi berpikirnya itu sangat ke depan gitu. Ya, karena dunia itu dinamis, dunia itu berkembang. Mungkin pada waktu itu belum ditemukan, sekarang ditemukan. Jadi makanya seakan-akan didorong kita untuk memahami tentang dunia ini, untuk mengembangkan persoalan-persoalan dunia ini. Gitu. Sebab sudah disyaratkan seperti itu. Ya. Mungkin di abad modern itu ditemukan bayi tabung, misalkan itu ya. Kan bayi tabung itu artinya bahwa sekarang jadi begini berpikirnya. Ada manusia yang lahir tanpa ibu tanpa bapak, ada gitu ya. Ada manusia yang lahir tanpa ibu, ayo Pak. Siti Hawa, misalkan siapa ibunya? Tanpa ibu tanpa bapak, Nabi Adam. Tanpa ibu Siti Hawa, tanpa bapak Nabi Isa. Ada bapak ada ibu, nya urang gitu ya, kita gitu. Bahkan sekarang ditemukan anak bisa lahir tanpa proses hubungan suami istri. Bisa jadi anak dengan proses bayi tabung kan gitu. Diambil spermanya, diambil ovumnya, disenyawakan, disatukan di luar rahim itu. Setelah dipertemukan di tabung tertentu yang dibuat dengan sedemikian rupa, mungkin dalam waktu 1 sampai 3 hari, kemudian dimasukkan lagi ke rahim. Nah, sehingga akhirnya berkembang persoalan bagaimana hukumnya seperti itu. Karena sekarang memungkinkan dengan temuan-temuan seperti itu. Nah, nanti akan ada hukumnya yang akan memberikan hukuman terhadap hal itu. Ada yang membolehkan misalkan sepanjang itu dari suaminya, dari istrinya, kemudian disimpan di istrinya. Mungkin saja dari suami, dari istri hoream, si istrinya hoream hamil, kemudian keangan di bubur gitu. Mungkin ke domba atau karena asupkan tadinya itu sangat mungkin. Bahkan katanya di negara maju itu ada yang namanya bank sperma katanya kan gitu ya. Jadi sperma itu bisa disimpan di satu alat tertentu sehingga ketika suaminya sudah meninggal sekalipun si istrinya mau punya turunan dari suaminya dulu itu mungkin masih bisa. Nah itulah dengan perkembangan teknologi. Makanya urusan dunia kata Rasul antum a'lamu bi umuri dunyakum. Silahkan karena begitulah dinamika kehidupan dunia. Tapi wa makana min amri dinikum. Urusan agama itu kata Nabi kepada Nabi. Artinya tidak mungkin lagi bisa dikembangkan kalau sudah berkaitan seperti misalkan masalah sholat. Saya sholat masa itu Pak gitu. Kumaha zaman teknologi canggih sholat kumaha anggar gitu. Kan kalau dulu itu mungkin dari Indonesia ke Arab itu perlu sampai 3 bulan misalkan. Sekarang kan 8 jam sudah sampai. Bagaimana? Ya sholat itu tetap saja seperti itu, tidak berubah. Jadi ibadah-ibadah itu relatif tidak ada perubahan, tapi urusan dunia itu bisa menjadi berkembang. Nah makanya oleh para ulama dirumuskan berarti urusan ibadah itu dilarang, tidak boleh kecuali ada dalil. Sehingga setiap ibadah yang kita lakukan mana dalilnya? Jadi dalil yang memerintahkannya mana? Jangan dalil yang melarangnya. Nah, karena dasar lagi dilarang kan gitu. Jadi jangan cek sah itu menang. Mana dalil? Salah pertanyaan lagi kan gitu. Misalkan sebelum sholat
ngopi ulang misalkan gitu, mana lu dalam pengalarang ngopi ulang kan gitu, misalkan dicari-cari seperti itu. Jadi salah kadang pertanyaannya. Nah, makanya dalam hal ini karena kaidah dasarnya harus ada perintah, nah berarti kita harus pelajari apa saja, termasuk masalah sholat. Sedikit lagi banyak. Nah, belum ada. Saya menyampaikan ada dua di sini. Satu ayat Al-Quran, surat An-Nisa ayat 103. Potongan ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqimus sholata inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kata Allah, maka dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi sholat termasuk kewajiban yang ada waktunya, sehingga tidak boleh sholat itu dilakukan di luar waktunya, karena ada ketetapan waktunya. Nah, sholat itu rata-rata menggunakan kalimat aqimu. Nah, yang sering diartikan aqimu itu dirikanlah. Gitu. Apa dirikanlah itu? Nah, saya temukan di tafsirnya itu ternyata aqimu itu pengertian al-iqomah itu adalah itmamur ruku was sujud. Jadi yang dimaksud dengan aqimus shalah itu pertama sempurna ruku. Rukunya harus sempurna. Bagaimana ruku yang sempurna? Nah, nanti kita akan bahas di bab kaifiyat sholatnya. Berarti ruku itu tidak asal gitu. Ada ketentuannya. Yang kedua, was sujud. Sempurna sujudnya. Bagaimana sujud yang sempurna itu? Nah, itu. Ada dalilnya, ada detailnya. Watilawah, bacaannya. Bacaannya itu bacaan Quran, itu kan ada tajwidnya, ada tahsinnya. Bagaimana mengucapkan huruf kha, bagaimana mengucapkan huruf ha, itu yang 28 huruf hijaiyah itu ada tempat-tempatnya. Ada cara-caranya membacanya. Nah, berarti untuk menuju aqimus shalah itu yang diperbaiki itu banyak, berarti kan? Dari rukunya. Bagaimana ruku yang benar? Itu saya yakin ruku yang benar itu tidak bisa sendiri, harus ada bantuan orang lain. Gitu. Misalkan rukuna kudu lempeng, datar ininya misalkan. Bisa teu kurang diukur bari ngaca. Mun ngaca biasanya melengkung deui gitu kan. Tapi kalau dilihat oleh orang itu bagaimana posisi tangan gitu. Sujud, bacaan, wal khusyuk, kehusuannya. Ini kadang jadi perdebatan, nah khusyuk teh kan jadi macam-macam kan gitu. Khusyuk teh cenah mun khusyuk mah ingat misalkan gitu. Itu ingat mata eling bener gitu nya. Nah, apa khusyuk itu misalkan gitu. Dan siapa orang yang paling khusyuk dalam sholatnya? Gitu. Ya, tentu saja Nabi yang paling khusyuk dalam sholatnya. Kalau Nabi paling khusyuk dalam sholatnya, Nabi masih bisa kontrol terhadap kejadian yang ada di sekitarnya. Kenapa Rasul mempercepat sholatnya? Karena ada anak menangis misalkan di belakang. Berarti kan Rasul masih sadar ketika melakukan itu. Nah, ini juga harus dibahas. Wal iqbal alaiha fiha, menghadapnya bagaimana? Apakah sudah bisa dipastikan menghadap kiblatnya itu sudah tepat misalkan gitu. Apalagi sekarang sudah ditemukan alat-alat yang lebih akurat untuk menunjukkan. Ada orang yang masih sinis Pak ketika bicara kiblat, mending kiblat cenah beda saeutik mah, kadang seperti itu. Dia tidak tahu bagaimana sejarah kiblat itu seperti apa gitu. Rasul itu sampai ya bisa dikatakan mungkin berdarah-darah bagaimana dia ingin menghadap kiblat itu. Di satu sisi orang sangat mencintai Nabi gitu. Tapi urusan kiblat kadang disepelekan. Bahkan Nabi itu kan sampai selama 16 bulan kan di Madinah itu terus saja berdoa kepada Allah ingin kiblat itu dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Baitullah. Bagaimana peristiwa perpindahan itu sangat panjang sejarahnya. Bagaimana Rasul harus berhadapan dengan orang-orang Yahudi ketika itu yang berbeda arah kiblatnya. Ini kan tidak mudah sebenarnya. Nah, jadi kiblat itu tidak asal gitu. Nah, berarti kita harus memperjuangkan itu, harus mengusahakan itu. Dan alhamdulillah kan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dalam setiap tahun itu ada posisi di mana matahari persis di atas Ka'bah gitu. Ada tanggal-tanggal tertentu Pak. Sehingga itu disebut rusdul kiblat. Itu adalah petunjuk kiblat. Jadi selama ini kita menggunakan kompas gitu. Nah, kompas bisa dipercayai karena kompas produk teknologi yang mungkin sangat akurat. Tapi ada yang lebih akurat dari sekadar kompas apa? Posisi matahari di jam tertentu sehingga bayang-bayang itu akan menunjukkan kemana arah kiblat.
tidak menutup kemungkinan masjid yang permanen seperti ini apakah sudah tepat? Itu kan tidak menutup kemungkinan. Gitu. Sudah ada pergeseran, gitu kan, walaupun hanya sedikit. Nah, sepanjang itu masih bisa diusahakan, kenapa kita diam tidak mengusahakan? Karena itu bagian dari aqimus sholat. Kalau kita mau aqimus sholat, gitu. Nah, kemudian al-muhafadzah ala mawaqitiha, menjaga waktu-waktunya. Jangan berpikir kemudian semenit deui adan we cenah semenit deui pada ku sanggit ku adan kayak habis nah waktunya. Jangan begitu berpikirnya. Karena adan itu adalah di waktunya. Berarti harus tepat waktunya. Terus jamnya bagaimana? Yuk beda-beda adan teh gitu. Di dia bisa adan, di itu acan, beres di dia karena di itu. Itu nggak jadi soal kan gitu. Karena masing-masing ada alasan, ada dalil apa jam. Gitu. Walaupun mungkin nggak kalau itu disamakan. Kan ini juga kadang orang sudah tidak mungkin misalkan disamakan. Walaupun kan beda jam antara jadi masalah, antara jadi tawuran karena beda waktu misalkan gitu. Dia ada itu acan, misalkan ramai antar kampung kan raya, intinya kejadian itu. Kalau kita dangdut biasanya supaya jadi tawuran gitu kan, tapi beda jam adan biasanya tidak masalah gitu kan. Walaupun sebenarnya apakah itu sudah nyaman gitu, apakah tidak bisa, nah, sebenarnya itu kembali ke kesadarannya. Ya paling tidak kita akan ada sesuai dengan waktu yang ada misalkan gitu. Kemudian wudunya bayangkan Pak, wudunya sudah sempurna belum gitu. Kemudian wa tasyahhud wa sholat ala nabi, tasahudnya, sholawatnya kepada nabi. Nah, fahada iqamatuha, maka ini adalah bagian dari pengertian aqimus sholat. Nah, itu adalah pendapat Ibnu Abbas, Qatadah, Muqatil, Ibnu Hayyan, itu mereka berpendapat seperti itu. Nah, tentu saja ini jangan disalahkan ya kalau kemudian kenapa sholat itu akan melahirkan misalkan perilaku-perilaku atau perubahan-perubahan secara personal ataupun secara komunal. Kenapa secara personal itu tidak ada apa-apa efek dari sholat? Kenapa secara sosial itu tidak ada pengaruh apa-apa dari sholat? Nah, jangan sholatnya yang dilihat disorot, tapi akimunya udah benar belum? Kan sholat itu tanhanil fahsya wal munkar, tapi ini kemungkaran biasa saja, sholat jalan, kemungkaran jalan. Nah, jangan kemudian menyalahkan sholatnya. Apakah sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah yang menyuruh sholat itu? Nah, jangan-jangan ini baru sholat, belum aqimus sholat kan? Nah, ini yang pertama yang harus terus kita pahami. Ya. Kemudian yang kedua, bisa Pak diteruskan? Bisa ya? Nah, satu lagi Pak. Antolha bin Ubaidillah, anna Arabiyan ja'a ila Rasulillah. Kata Tolha, seorang Arab kampung, Arab gunung, ja'a ila Rasulullah, datang kepada Rasulullah sa'ira roksi dengan rambut yang kusut gitu. Ya, malum orang lembur atau yang tepat gitu. Pakola, maka ia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, akhbirni mada faradallahu alaihi minas salat. Ya Rasul, terangkan kepada saya apa yang Allah wajibkan kepada saya dalam sholat. Ini luar biasa katanya. Walau orang kampung, tapi ketika datang kepada Nabi justru apa yang harus saya lakukan, kan gitu. Kan jarang orang seperti itu Pak, datang-datang apa hak saya, kan biasanya gitu. Apa hak saya gitu. Ini mah apa yang harus saya lakukan. Nah, itu memang orang Arab gunung kadang polos seperti itu, tapi luar biasa gitu. Dari sholat, pakola kata Nabi as-sholawatil khamsa, sholat yang 5 waktu, illa anta tawa asyai'an, kecuali kamu mau melakukan tambahannya, tatawunya, ya yang sunatnya. Dah satu selesai. Pakola akhbirni mada faradallahu alaihi minasyam. Ya Rasul, terangkan kepada saya apa yang Allah wajibkan kepada saya dari saum, urusan puasa. Pakola kata Rasul, syahrul Ramadan, bulan Ramadan saja yang wajib. Illa anta tawa asyai'an, kecuali kamu mau melakukan yang sunat, itu masih ada yang lain. Pakola akhbirni mada faradallahu alaihi minaz-zakah. Bertanya lagi apa yang Allah wajibkan kepada saya tentang zakat. Pakola maka Rasul fa'akhbarahu Rasulullah syara'i al-Islam. Lalu Rasul menjelaskan tentang syariat Islam. Nah, di situ kemudian dijelaskan ada yang berkaitan dengan haji dan seterusnya. Qala walladzi akramaka. Nah, begitu Rasul menjelaskan dengan sangat jelas, lalu si Arab itu merespon dari Nabi. Dia mengatakan walladzi akramaka, demi zat yang telah memuliakan engkau. La atatawwa'u syai'an wala anqusu. Aku tidak akan menambah
wala anqusu dan aku tidak akan mengurangi mimma faradallahu alayya syai'an sedikit pun terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi janjinya begitu. Jadi apa yang sudah dijelaskan begini, begitu, maka saya tidak akan mengurangi, tidak akan menambah gitu. Karena kalau mengurangi itu jelas salah. Berarti kurang. Menambah juga jelas salah karena itu lebih dari apa yang ditetapkan. Tapi si Arab itu mengatakan demi Allah atau demi yang telah memuliakan engkau tidak akan menambah, tidak akan mengurang terhadap apa yang telah diwajibkan kepada aku. Leos sepak gitu, malu orang Arab dari gitunya ke nuhun-nuhun acan. Leos saya bari ngomong gitu teh, bari ngales bari ngomong gitu, bari demi Allah saya tidak akan mengurang menambah apa yang sudah ditetapkan. Maka ketika orang itu pergi, pakola Rasulullah, maka Rasul mengatakan aplaha, teman atau sungguh bahagia dia itu in sodako, jika dia itu benar gitu. Benar apanya? Benar dengan ucapan yang mengatakan tidak akan mengurangi, tidak akan menambah. Bahkan di riwayat yang lain ada kalimat au dakhalal jannata in sodako, dipastikan orang ini akan masuk surga jika dia benar, jujur dengan ucapannya gitu. Bahwa dia akan melakukan dan tidak akan menambah, mengurang terhadap apa yang sudah ditetapkan. Nah, maka hadis ini menjadi dasar setidaknya bahwa kenapa kita harus sholat. Karena diwakilan ke orang Arab tadi bahwa memang sholat yang 5 waktu itu adalah merupakan kewajiban. Nah, inilah Pak yang kita bahas pada pertemuan ini. Jadi sekitar pengertian sholat, kemudian dasar perintah sholat. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan kepada kita untuk terus berusaha meningkatkan kualitas ibadah kita sehingga kita ingin mempersembahkan kita sebagai hamba sebagai rasa syukur kepada Allah dengan persembahan terbaik yang mampu kita lakukan. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.